Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Semangat belajar fisika sekarang? Semangat ya, semangat. Siapa? Nah, sebelum memulai pelajaran, seperti biasa mungkin kita berdoa terlebih dahulu. KM-nya di sini boleh memimpin doanya. Covid. Ya. Baik teman-teman semua, sebelum mulai pelajaran, apa yang kita berdoa terlebih dahulu. Dan mati mulai. Sudah ditunjukkan. Terima kasih, Rofi. Hari ini ada yang nggak masuk gak? Ada Siapa? dua orang ya, Farel Sama Kisa. Kenapa itu? Dua-duanya sakit. Sakit? Iya. Ada suratnya? Ada Belum ada. belum dikirim. Belum dikirim? Iya. Oh iya, Baru nanti ada. paling Iya. dimintain aja ya suratnya. Kirim ke bapak gitu. Oke, Pak. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang gravitasi Newton, dimana nanti anak-anak bakal paham mengenai prinsip gravitasi Newton di kehidupan dan teknologi. Oke? Jadi siapkan aja buku catatan kalian. Kalau ada yang penting dicatat. Kalau ada yang mau bertanya, silakan acukan tangan. Kalau ada yang mau ke toilet, silakan izin juga dulu. Oke? Nah ini Bapak punya sebuah bola di sini. Coba lihat ya. Kira-kira kenapa bola ini jatuh ke bawah? Karena gravitasi. Gravitasi. Karena ada gaya gravitasi. Iya. Gaya gravitasi itu apa? Gaya apa? Gaya yang menuju ke inti bumi. Oke, berarti ini jatuh ke bawahnya itu ke inti bumi. Kita coba lihat videonya di sini. Coba lihat video ini. Ini juara dance sih. Juara dance sih. Teman-teman ngobrol ya. Oh iya, biar ada. Nampak cepat. Yes. Yes. Sama sama di jam. Yes. Salto 10. Kembali ke gravitasi ini. Terus isi berapa? Masing-masing orang itu kepalanya muter apa sih? Bisa kerja di sana. Dari Nggak itu sih. itu kan anu sih kagak itu. Bukan bisa nampak.
Rekor. Lagi. Canda nih. Udah nonton video ini, kira-kira ada yang mau menanggapi nggak videonya atau berpendapat apa gitu? Boleh, siapa Sob? Ya di video itu mereka kan kayak menunjukkan kalau misalkan ada beberapa orang gitu ya, astronot dan lain-lain yang ada di luar bumi gitu dan ya kan di luar bumi itu gravitasinya pokoknya gravitasi itu beda sama yang di bumi, jadi sehingga mereka tuh melayang gitu. Jadi kan beda sama yang di bumi. Kalau di bumi kan kita masih bisa memijak nih. Kalau di sana mereka sampai melayang itu karena perbedaan gravitasi gitu. Karena ada perbedaan gravitasi. Tadi dilihat juga di video itu para astronot itu kan melayang-layang ya. Kan ada yang sambil main-main kayak gitu kan ya. Dan itu sangat berbeda di kehidupan kita di bumi kan ya. Itu benar sekali. Tadi siapa namanya? Loki. Oke, kita applause dulu buat Loki. Ada yang mau berpendapat lagi? Udah sependapat sama. Sependapat semua ya? Oke. Tadi juga dilihat kan, yang pertama ini bola kalau Bapak jatuhkan dia ke bawah. Tapi pas tadi di video ada bola juga kan ya? Malah melayang-layang. Tadi Lucky bilang karena ada apa? Perbedaan gravitasi antara Bumi dengan bumi dengan di luar bumi. di luar angkasa. Di luar Ingat angkasa. seperti itu. Nah, apakah pernyataan Lucky ini benar? Menurut teman-teman gimana? Nah, Kita coba buktikan ya. Nah, sebelumnya ini mah anak-anak fisika pasti yang sudah tahu sih. Ada yang tahu cerita gravitasi yang terkenal? iya. Jelaskan dulu. Iya, siapa? Bayar. Tadi kamu udah mau mainin. Siapa? Ada yang tahu? Newton. Newton. Apa? Ya. Newton dengan apa? Betul itu apa? Salah satu cerita yang sangat terkenal untuk gravitasi. Ada yang mau menceritakan? Bayar aja. Boleh, baik. Di banyak apa kan udah. Gimana? Kayak jadi kalau itu mah dengan ceritanya tuh jadi kan kayak Isaac Newton tuh lagi berada di bawah pohon gitu, lagi santai sambil baca buku gitu kan. Terus kayak tiba-tiba ada apelnya yang jatuh dan naik kepalanya. Nah di situ kayak Isaac Newton tuh kayak mulai berteori gitu kan tentang gravitasi tentang gravitasi di bumi. Tahu pernah dengar nama gitu? Pernah baca juga? Yang lain ada versi cerita yang lain? Atau sama semua sama kayak Bayu gitu? Sama ya? Sama gitu. Kita coba lihat ya keadegan. Ini apa ilustrasi aja mungkin ya. Ini ada bumi, ini kita anggap Newton. Yes. Ini apelnya. Okay. Tadi kata Bayu itu apelnya tiba-tiba jatuh kan ya? Iya. Karena ada apa? Karena ada gaya gravitasi. Sama kayak Lucky tadi disebutkan ya. Seperti ini. Nah, sekarang gini nih pertanyaannya. Kenapa apel jatuh ke bumi tapi benda langit tidak? Karena bumi itu dia masa yang besar, jadi kan mempengaruhi kalau gravitasi kan dipengaruhi sama masa juga. Terus masa itu besar, terus di luar angkasa dia itu kayak jarang ada benda lain kan, jadi cenderung tertariknya ke bumi. Oke. Gak apa-apa. Apa berani berpendapat. Ini apa salah satu pertanyaannya? Kenapa apel jatuh ke bumi tapi benda langit tidak?
Jadi di cerita Newton itu sebenarnya ada satu yang kurang terkenal. Jadi sebenarnya yang kata Bayu itu tadi benar. Newton lagi duduk santai, terus tiba-tiba apelnya jatuh ke kepalanya, terus dia berteori. Satu hal yang kurang diketahui itu Newton tuh membandingkan apel dengan matahari atau benda-benda langit lainnya. Nah ini matahari mungkin kecil ya, itu hanya animasi aja. Jadi Newton tuh berpendapat atau bertanya kenapa apel tadi jatuh sedangkan benda langit tidak jatuh ke bumi tapi diam di luar angkasa. Tadi kata Lucky ya, itu ada karena masa bumi yang tadi ya, seperti itu. Nah kita lihat di sini kira-kira apa yang membedakan apel dengan matahari? Masa? Ada yang lain? Ukuran. Nah, jarak. Betul. Kita lihat ya. Apel jaraknya segini dengan pusat bumi, sedangkan matahari lebih jauh kan? Nah, jadi apakah ada pengaruh gravitasi dengan jarak? Ada. Kira-kira gimana tuh pengaruhnya? Kalau dilihat dari sini nih. Lihat kan jarak apel dengan pusat bumi itu lebih pendek daripada jarak matahari dengan bumi. Berarti gravitasinya kayak gimana? Kira-kira membuat hipotesis saja. Gravitasi dengan jarak gimana? Terbalik, semakin jauh semakin lemah ya. Semakin jauh Ya, semakin lemah. gravitasinya. Oke, yang lain? Sama, setuju? Ya, Oke, kita catat dulu ini satu itu ya. Semakin jauh jaraknya, semakin lemah gravitasi. Oke. Nah sekarang ada pertanyaan yang lain. Nih. Kenapa apel tertarik ke bumi, bukan ke orang yang jaraknya sama? Paham nggak pertanyaannya? Kita coba ya. Mau 2 orang dong coba ke depan kita reka adegan. Coba. Ini satu coba pegang bola. Kamu tingginya kayak 173. 173. Coba ini siapa nih? Elang ada jaraknya sekitar 173 cm. Sekitar ini ya? Mungkin dua ini ya? Iya. Asumsikan sama ya kayak tinggi kamu. Iya. Sekarang coba kamu jatuhkan bolanya di tepat di atas kamu. Ya. Kalau nggak diginiin. Gimana begini? Ya ini. Kita lihat ya. Teman-teman terlihat? Lihat. Coba jatuhkan. Nah, apa yang terjadi? Jatuh ke bawah. Bolanya tetap jatuh ke tapi nggak ke ini ya, ke elang. Padahal jaraknya sama nih. Antara tinggi ini sama jaraknya elang sama Lucky ya, maaf. Itu sama. Nah, kira-kira kenapa tuh? Boleh duduk lagi. Ada yang tahu? Tahu. Ini perbedaannya elang dengan bumi? Itu apa? Masa paling gede itu apa? Paling besar masanya bumi kan ya? Jauh lebih besar dengan elang. Berarti hubungan gravitasi dengan massa itu gimana kira-kira? Berbanding lurus. Gimana tuh? Semakin besar masanya, gaya gravitasinya semakin kuat. Semakin besar masanya, gaya gravitasinya akan semakin kuat. Oke, kita catat 2 hipotesis tadi ya. Yang pertama jarak itu kayak gimana tadi? Berbanding terbalik. Dan massa Berbanding lurus. Oke, kita coba buktikan. Pada bawa HP semuanya? Oke, boleh kita scan Mari kita coba.
Udah semuanya kebuka. Nah, sekarang Bapak akan bagi dua kelompok. Ini apa? Karena duduknya sudah seperti ini, mungkin dua kelompok saja. Yang pertama kelompok ini, dan yang kedua kelompok ini. Kelompok yang pertama itu di simulasi yang kalian buka, coba ambil data bebas mau berapa dengan merubah jaraknya saja. Masanya disamakan, jaraknya diubah-ubah, oke? Dan coba catat gaya gravitasinya seperti apa. Dan ini kelompok yang kedua, coba jaraknya sama dengan masa yang berbeda-beda. Bebas mau ambil berapa data, terus catat gaya gravitasinya seperti apa. Oke? Paham? Mungkin Bapak kasih waktu 5 menit cukup? Cukup sih. Kamu yang menjawab. Bisa ya? Ya, maksudnya itu. Oh, ini beda nggak sih? Dua. Bisa ya? Ini. Force tidak kayak tekanan. Force tekanan. Tekanan mas. Satu dua satu. Jadi tekanan mas. Berapa sih? 16. Iya. Gitu nggak sih? Kayak oke. Dua itu satu. Ini dulu. Sekarang kamu berapa tuh? Iya mas. Masa satunya berapa? Ini 7 kilo. 7 kilo. 7 kilo. Kilometer. Kilogram. Masanya sih sama. Ini berapa? Apa aja? Iya. Sama. Bayang simulasinya di dunia nyata 2 miliar kilogram. Ya ini force ini teh 1 terhadap 2. Ini Ini 2 terhadap 1. Berapa data Pak? Udah ambil berapa data itu? 2. Dua, coba 5 mungkin. yang Jangan dulu. Ya. 5 maksimal 7 Maksimal aja. 5 Berarti yang paling kecil deh. ya 1 berapa? 1,2 kilometer. Bisa kan ya? Ada yang mau ditanyakan? Mana Pak? Berapa? 4 gitu. gede 4,3. Terus yang apa deh? 2 kilo. 2 kilo Yang ini udah berapa data? yang Saya 2 kilo. Jadi udah kemana jadi? Udah 5. 2,5. Berapa? Berapa? 2,7. terus yang 5 berapa? yang ini dengan jarak ya sudah 5 Berapa? 10,7 Sudah semuanya? Sudah. Yang ini sudah? Kelompok pertama udah? Sudah. Oke, baik. Karena sudah, nah mungkin Bapak minta perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan sini. Mau kelompok siapa dulu? 2 Kelompok 2? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2, di mana saya dan Luki mencoba eksperimen, tapi hanya berubah masanya saja, sedangkan jaraknya sama 4 km. Dari data yang didapatkan, pada jarak yang sama, masa yang lebih tinggi menghasilkan gaya yang lebih tinggi juga.
Misalnya massa 1 dengan 3 gayanya adalah 12,5, sedangkan gaya 3 dan 5 itu menjadi 62,6 Newton dua-duanya. Jadi kesimpulannya semakin besar massanya, semakin besar juga gayanya yang dihasilkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Rofid, Pak, dari kelompok 1. Izin menyampaikan hasil pengamatan kami di PET Colorado tentang gravitasi, yang mana kami menggunakan men-setting massa yang sama, yaitu 2 miliar kilogram, namun dengan jarak yang berbeda. Yang paling kecil dulu, yang dari terkecil jarak 1,6 km, gayanya 104. Terus ke 2,5 km gayanya 42 42 apa? Newton. 42 Newton. Kemudian yang 4 km yang 4 km gayanya jadi 16 Newton. Yang 5 km jadi 10,7 Newton. Terus yang paling jauh 7 km gayanya jadi 5,4 Newton. Jadi semakin jauh jaraknya antara benda 1 dan benda 2, maka gaya gravitasinya makin kecil. Oke, terima kasih. Oke, dari kelompok masing-masing yang telah dipresentasikan, apakah hipotesis yang awal tadi terjawab? Terjawab. Sama? Sama. Jadi apa aja tadi hipotesisnya? Semakin jauh jaraknya, gaya gravitasinya semakin lemah. Dan Semakin besar masanya maka gaya gravitasi akan semakin kuat. iya, betul. Nah, mungkin kita lihat secara matematis ya. Tadi ya, ternyata bukan hanya berbanding terbalik saja. Newton itu mengkalkulasi, mengamati beberapa temuan dia mungkin. Dan ternyata gaya gravitasinya itu berbanding terbalik kuadrat jaraknya. Jadi tidak hanya 1/r aja, tapi 1/r kuadrat. Terus terkait massa juga tadi betul, semakin besar massanya semakin besar gaya gravitasinya atau berbanding lurus. Jadi gaya gravitasinya itu berbanding lurus dengan perkalian 2 massanya tadi. Nah, dari sini masih berbanding dan sama dengan itu beda kan ya. Ternyata Newton ingin merumuskan gaya gravitasinya dan dia mencoba menemukan pengamatan lain gitu. Ternyata ditemukan seperti ini. F sama dengan G ma mb per r kuadrat. Jadi ada satu konstanta yang dihitung untuk menyebandingkan kedua hipotesis ini. Itu namanya apa? Kalian tahu ini apa? G? Kalian tahu ya? Nah, jadi G itu adalah tetapan gravitasi. Dan besarnya itu 6,672 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Yaitu konstanta gravitasi untuk menyebandingkan antara dua hipotesis tadi. Seperti itu. Nah, jadi kita coba terapkan prinsip gravitasi Newton ini di kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu contohnya apa? Wait. Gravitasi di kehidupan sehari-hari. dasarnya. Ya. Tadi video tadi Pesawat luar angkasa. pesawat luar angkasa itu namanya apa? Nah, iya, iya betul. Satelit. Nah, jadi untuk kita bisa menerbangkan satelit itu kita bisa mengatur jaraknya
seberapa ketinggian satelit dia terhadap bumi, supaya satelitnya itu bisa mengorbit buminya ataupun bisa tetap diam di sana gitu, di luar angkasa sana. Jadi itu salah satu penerapannya. Dan tadi juga kata Lucky ada melempar ya? Iya, boleh. Lempar apa? Kayak volley kan bisa nanti. Ya, kayak volley itu juga sama, ada prinsip gravitasinya, di mana bola yang awalnya seperti ini karena ada gaya gravitasi dia menjadi ke bawah juga, gitu ya. Jadinya gerak parabola. Nah, kita akan coba main game ya, untuk mengetes kemampuan kalian seperti apa setelah mendengarkan materi atau memahami materi dari gravitasi Newtonian. Coba ya. Oke. Jadi gamesnya kayak gimana? Sini Bapak punya kartu huruf. Bisa lihat ya. Kartu huruf ini. Nah, Bapak akan bagi dua kelompok lagi, mungkin sama kayak tadi ya. Kelompok 1, kelompok 2. Oke. Nah, setiap kelompok harus ini soal ini. Oke. Bebas mungkinnya nanti gitu nanti. Nah, di soal ini akan ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya kalian jawab dengan susun huruf-hurufnya di sini. Paham? Paham? Oke. Nanti akan Bapak kasih waktu 40 detik atau 30 detik ya? Buat apa aja, Pak? 30 detik buat memahami soalnya, mencari jawabannya, lalu menyusunnya ini lewat kartu ini. Oke? 30 detik mungkinnya cukup ya. Coba ya, kita coba. Mau minta stop. 3, lanjut. Oke, sini Bapak sudah siapkan timer 30 detik. Siapa dulu yang mau mulai? Kelompok Satu, satu. kelompok dua. Kelompok satu. Satu ya. Boleh. Let's go. Pegang dulu. Mau soal nomor berapa? Kamu aja boleh. Nomor 7 deh. Nomor 7. Siap ya? Boleh. Kalau udah siap, ini Bapak mulai. So dapat boleh. Oh, ngatur strategi dulu boleh. Ini sampai aja. Ini kan harus speed. Coba nanti lihat ya. Ini kalau udah siap, Bapak mulai ya. Oh iya. Oke. 1, 2, 3. Oh. Sudah? Sudah. Oke, sip. Cuman 15 detik. Jawabannya apa? Vektor. Oke, betul ya? Kita lanjut. Apa setiap kelompok 3 pertanyaan aja? Siap. Acak lagi. Jadi tadi udah. Mau yang berapa lagi? Satu. Satu. Udah siap? Boleh. Siap. 1, 2, 3. Siapa? Tapi terus. Iya. Kan mana? Ini N udah. Udah. Ini sih. Oh N. Udah? Dah. Oke, jawabannya apa? Newton. Newton, betul ya. Yes. Buat lagi. Ini apa? Timernya masih sama nih, 15 Oh, detik. iya. Sekali lagi. Kita coba ya. Mau nomor berapa? 1 sama 7 sudah. Nomor 4 ya. Gas. Nomor 4. Sudah ya. Udah siap? Siap. 1, 2, 3. Ini semua ke N. Nah. Oke. Udah. Udah? Oke, jawabannya apa? Inti bumi. Inti bumi.
adalah inti atau pusat. Inti atau pusat bumi. Nah, kalau kita lihat timernya, tadi yang pertama 15 detik, terus yang kedua 15 detik, yang kedua itu sisanya 21 detik. Kita berarti 9 detik ya. Berarti berapa? 39 ya? Yes. 39 kita catat dulu ini poin dari ininya apa? Waktu habisnya. Waktu habisnya kan 15 detik. 30 tambah 39 detik. Nah, itu poin buat kelompok 1. Kita coba kelompok 2 ya. Apakah bisa lebih cepat atau enggak? Tadi 1, 4 sama 7 ya? Iya. Apa aja dulu? Boleh, boleh. Oke, udah siap? Di sini. Dah. Oke, mau nomor berapa? Dua. Oke, nah hitung ya. 1, 2, 3. Kalau udah sip. Semakin apa? Semakin kecil. Semakin besar jarak antara dua benda, maka semakin Kecil. kecil gaya gravitasinya. Betul, sip. Plus dulu. Ini artinya ya 20 detik. Bisa Dan cepat. ya. 10. 10 detik ya ke depan ini. Kita reset. Nah, sekarang mau nomor berapa? 5. Oke. Coba ya. 1, 2, 3. Iya. Nih. Dah. Oke. Apa? Jarak. Iya, betul. Jarak jangka yang berbanding terbalik dengan gaya gravitasi. Itu jarak. Waktunya nih 15 detik. Satu lagi. 25 detik mereka. Iya. Mau soal berapa? 8. 8. Oke. Udah siap ya? 1, 2, 3. Semakin besar Udah bilang. Udah. Sip. Semakin apa? Besar. Semakin besar massa dari dua benda yang berinteraksi, maka semakin Iya. besar gaya gravitasinya. Betul. Waktunya 19 detik. Ya, Tadi berapa? Yang kelompok pertama 39 detik. Iya. Yang ini 10, 15, 19 ya. Ya 10, 15, 19. Jadi 25 tambah 19, 44. 44. kita tinggal sih. Oh itu ini apa? Kan ini waktu yang diperlukan ya. Iya. Berarti semakin besar waktunya semakin lama kan? Iya. Berarti Itu kan sisa nasibnya di Iya, yang oh enggak iya. Yang dihitungnya yang ini, yang pakai, yang dipakai. Yang sisa makin baik waktunya berarti makin 11. Iya. Tadi kan yang awal 20 detik ya. 20. Yang pertama 20 detik berarti Sisanya 10 yang dipakainya. 19. Oh iya udah. 15, 11 berapa? 36. 36 Ya, tadi. udah 39. 39. Jadi gimana tuh? Yang lebih cepat yang mana? Kelompok 2. Betul ya. Bukan kelompok 2. Mungkin poin ini nanti akan Bapak alokasikan ke nilai-nilai kalian di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke? Ya, Pak. Nah, mungkin selanjutnya karena kita udah main game, terus materinya juga sudah beres. Ada yang mau menyimpulkan untuk pertemuan kali ini? Oke. Elah, baik. Elah. Jadi Ada yang mau menyimpulkan silakan. terkait materi yang dipelajari hari ini? Boleh Bapak. Boleh. Jadi apa yang kita pelajari hari ini yaitu
tentang bagaimana Bapak Newton menemukan rumus dan bagaimana logika berpikirnya mengenai apel yang jatuh dibandingkan dengan benda langit. Ya, yang mana beliau menemukan bahwa perbandingan jarak terhadap gaya gravitasi itu berbalik, sedangkan massa yang berinteraksi terhadap gaya gravitasinya berbanding lurus. Gitu. Oke, tepuk tangan buat Robi. Ya. Jadi kesimpulannya tentang gravitasi Newton seperti ini. Gaya gravitasi adalah gaya tarik menarik antara dua benda yang besarnya sebanding dengan perkalian dua massa tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya yang arahnya menuju pusat benda. Sama mungkinnya kayak Robi tadi. Mungkin seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau cukup? Paham semuanya? Oke. Nah, karena materinya sudah habis dan tidak ada yang perlu dibahas lagi, mungkin pertemuan kita pada hari ini dicukupkan. Jika memang tidak ada yang ditanyakan, tetap semangat ya untuk belajar fisikanya. Coba. Kita cukupkan saja mungkin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.